Pernah merasa ini nggak sih, apa namanya, minder atau malu gitu? Tapi nggak pernah malu sih Bang. Jadi ilustrator nggak pernah malu karena ya Pada saat ngalami COVID itu, keluarga COVID. ya adik aku COVID. Tapi saat itu, aduh sedih aku dibikinnya. Lu tuh sudahlah, nggak bakal jadi apa-apa lu tanpa gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, ini adalah podcast pertama kita, ya, podcast pertama. Sebetulnya kalau untuk video sudah beberapa kali, tapi untuk podcast ini pertama. Ini perencanaannya 2 tahun. Oh ya. Jadi perencanaan 2 tahun, alatnya nganggur 2 tahun. Pantesan nggak ada headphone. Nggak ada. Ya Allah, tadi aku nyari-nyariin loh Bang. Mana lah headphone? Enggak. Kita udah beli mahal, tapi nggak pernah digunain. Mungkin ada hikmahnya semua. Ini tim 2 orang nih entah apa di dalam perasaan mereka. Jadi teman-teman semua, sekarang saya duduk dengan Eko, nggak ngerti nih ya. Mesti begini-gini. Ya biar gaya-gaya pejabat kan Bang pejabat jadi aku gaya niru pejabat. Podcast pertama ini kita nggak ngerti nih, entah siapa yang jadi host, entah siapa yang ditanya-tanya. Tapi yang jelas obrolan kita mudah-mudahan ada bernasnya ya, Ada faedah ya. ada faedah. Jangan unfaedah ya. Ini hadir dengan kita Bari Eko Lesmana, biasa dipanggil Eko, mungkin ada yang panggil Bari juga. Ada teman-teman kuliah dulu. Teman kuliah ya. Eko ini kalau saya menyebutnya ilustrator fenomenal. Fenomena apa dulu nih Mas? Ilustrator yang cukup bagus dan karya-karyanya sudah mendunia. Mengindonesia masih. Oh, belum mendunia. Tolong jangan dilebay-lebaykan. Ya kan biasanya kan kalau di YouTube di mana-mana tuh harus jangan. Sudah cukup bagus ya kok untuk karya ilustrasinya. Alhamdulillah sejauh ini bagus. Sejak kapan belajar menggambar ini, sejak kapan, dan akhirnya memutuskan untuk dijadikan profesi sejak kapan? Kalau menggambar itu paling dari SMA sih Bang. Dari SMA tuh udah mulai gambar-gambar dulu. Waktu SMA tuh ada lomba apa namanya, lukis pagar. Jadi antar kelas itu kita bikin lukisan pagar. Oh, maksudnya pagar yang dilukis? Iya benar. Jadi waktu itu mata pelajaran apa gitu, mata lokal kayaknya, kita masing-masing kelas tuh bikin kayak gambar di pagar gitu. Terus sampai SD? SMA Bang. Oh, SMA, oke. Nah, terus menjadikan profesi ini paling sekitar awal-awal masuk kuliah sih Bang. Waktu itu gabung di Pers Kampus, jadi ilustrator di sana, di Aklamasi. Terus ini teman-teman pasti nanya, Aklamasi itu apa, kampusnya di mana? oh ya, Aklamasi itu Pers Kampus di UIR Bang, di Pekanbaru. Aku dulu kuliah sempat Di UIR. kuliah di UIR. Ya, nggak usah dilanjutin, terus lanjut. Terus gabung ke komunitas 2011 itu namanya Sindikat Kartunis Riau. Dari situlah aku belajar banyak soal ilustrasi. Terus dari situlah dapat cuan-cuan dari gambar. Jadi belajarnya sejak fokusnya di SMA. Kalau fokus itu malah di kuliah sih Bang. Ketika di semester 2, 3 gitu. Sebelumnya menggambar ini nggak hobi dari jadi gini, dulu itu kan jurusanku dulu bahasa Inggris Bang. Jadi dari SMA itu aku suka bahasa Inggris. Okay. Nah, gambar itu cuma hobi. Ketika kuliah malah kebalik gitu. Bahasa Inggris yang aku jadikan hobi. Malah gambar yang aku seriusin. Ya, artinya kan ini unik nih. Seorang Bari Eko Lesmana itu jurusannya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Murtad sih Bang, kalau sekarang murtad sih. Murtad. Ya, enggak murtad. Nah. Jadi kuliah bahasa Inggris, hobi menggambar. Hobi menggambar. Membuat ilustrasi. Kalau sekarang nggak hobi lagi sih Bang, udah jadi profesi. Profesi. Sih, Bang.
Hobi tiduran sih sekarang. Rebahan. Rebahan, kamu rebahan. Apa yang paling terkesan selama Eko menggarap pekerjaan-pekerjaan di dunia ilustrasi ini? Hal yang paling berkesan apa kira-kira? Yang pertama sih menggambar itu sebetulnya healing sih bang. Healing itu semacam kayak kita lagi stres dengan pekerjaan atau dengan lingkungan, dengan persoalan ya. Salah satu cara Eko tuh menggambar, dan alhamdulillahnya Eko tidak pernah menganggap ketika meskipun ada job gambar misalnya. ini kita mencoba bangun narasi serius. Enggak, iya, healing. Berarti kalau semakin stres, enggak, semakin bagus gambarnya. Situ Ini teman-teman ya harus diingat nih, kalau mau dapetin gambar bagus dari Eko, buat dia semakin stres dulu. Enggak gitu juga. Jadi alhamdulillahnya itu karena menggambar itu sebetulnya awalnya healing untuk melepas stres dan segala macam, refreshing lah ibaratnya. Tapi alhamdulillah itu dijadikan pekerjaan bang. Jadi ketika kau dapat job gambar itu kayak bukan kerja gitu, tapi kayak lagi asik-asik aja gitu. Dan tapi dibayar. Ya, mungkin ini kali ya, abang pernah juga ini kok. Dalam waktu yang kosong, dalam tanda kutip ya, orang umpamanya lagi pidato, lagi speech, kita duduk nih, terus pegang pena atau pensil, ada kertas di situ. Biasanya kalau abang nih ya, sering secara nggak sadar tuh langsung menggambar sesuatu, gitu ya. membuat coret-coretan, membuat pattern ya istilahnya, pattern sampai dengan pidato orang itu selesai biasanya. Tapi abang lakuin sampai sekarang. Tangkap itu mereka. Berarti abang sih pernah menggambar lah kerja. Enggak kali itu enggak. Sekarang enggak lagi. Enggak lagi. Sekarang lihat ini materi kan. Ya sekali-sekali ada. Kok agak ragu-ragu gitu ngomong sesekali. Mungkin kayak gitu ya. Healing. Jadi kalau kita dalam keadaan kosong dalam tanda kutip, kadang-kadang kan tangan ini refleks untuk menggambar. Tapi kan abang juga hobi gambar kan? Nah itu dia. Di Bangkinang karya masih di ada. Bangkinang. Justru kalau abang tuh kayak apa gitu, kayak abang adik gitu ya rasanya. Kalau abang pernah juara melukis sekabupaten di Kampar dulu. Oh ya? Nomor juara 2 lumayan. Tapi serius itu Mas? Serius, juara 2 sekabupaten melukis, karena itu dikasih hadiah cukup besar. Berarti dan berapa ya, cukup besar lah, tahun 2004 kalau nggak salah, 2003 2004. Aku baru masuk SMP sih. 2003 2004 itu dikasih hadiah langsung oleh seingat abang tuh bupati atau wakil bupati gitu, sama. Masih ada bang lukisannya? Oh nggak ada, tapi abang ingat temanya waktu itu menggambar dalam rangka memperingati 17 Agustus. Jadi menggambar ini healing ya. Healing. Terus menjadikan ini sumber income itu kapan? 2013an sih kayaknya bang. Aku dapat job karikatur dulu zaman-zaman. Terus ngirim-ngirim gambar ke Rio Pos, saya ingat dulu, dapat uang 75.000. Ya cukup lah untuk menyambung hidup anak-anak kos. Gak mahal sih waktu itu, paling 50.000, 100.000 lah dulu. Pernah merasa ini gak sih, minder atau malu gitu, bahwa gue nih seorang ilustrator? Pernah gini gak? Ini kan profesi yang sebetulnya orang itu jarang tahu bahwa seorang ilustrator itu pendapatannya lumayan besar loh. Tapi nggak ada tuh yang namanya pekerjaan ilustrator di KTP. Iya benar. Iya kan? Benar. Dan orang masih karena kita tinggal di kampung ya. Kalau di Jakarta, di Surabaya, di Semarang atau bahkan di luar negeri itu udah dengan PD-nya, kamu kerja apa? Saya ilustrator.
atau ahli branding dan segala macam itu. Pernah nggak sih merasa malu kalau saya menyatakan gue nih seorang ilustrator? Tergantung sih Bang, tergantung kita jumpa siapa. Kalau aku sih gitu. Kalau dulu tapi nggak pernah malu sih Bang. Jadi ilustrator nggak pernah malu karena ya bukan nggak malu, minder. pede nggak sih? Gitu. Kalau aku pede ngakuin, karena karya aku juga alhamdulillahnya bagus gitu. Jadi sekalian kita mau pamer lah. Tapi kalau ya mungkin betul kata Bang Ewin, kalau kita di kampung kayak di Basra contoh di tempatku ya pekerjaan sebagai ilustrator ya pekerjaan apa gitu. Orang nggak ngerti. Orang nggak akan tahu, tapi kan ketika ya alhamdulillahnya aku dapatnya di Pekanbaru yang itu kota besar, yang which is yang mana itu memang klien aku padahal rata-rata dari Jawa Bang. Dari Jawa. Ada bukan dari Riau rata-rata. Artinya karya ini diminati se-Indonesia gitu Pak. Benar. Keluar negeri gimana? Kalau keluar negeri sih aku paling ikutan kontes-kontes kayak nine design gitu, kayak Vipers, paling gitu ya. Cuman nggak dapat job sih dari situ. Kalau sekarang kalau untuk pekerjaan ilustrator itu lumayan bagus sih Bang. Kalau malah bayarannya ada yang $. Bayarannya $. Bayarnya $. Ya, oke. Dan gede-gede lah. Jadi teman-teman semua, saya kenal Eko ini tahun 2016 ya. 2016 ya. Kita ketemu pertama kali di bandara. Dia janji mau ketemu pagi, dia bilang saya masih ada agenda. Di Facebook kita Bang ngechat di Facebook. Facebook atau Instagram? Di Facebook Abang ngechat Eko. Facebook ya. Halo bro, keren karya bro. Oke. Dulu tuh masih zaman sombong-sombongnya gitu loh. Masih belum ditampar-tampar kehidupan. Sekarang masih sombong. Alhamdulillah mungkin ya karena umur kali ya Bang. Jadi kita juga udah keluar dan ngelihat karya-karya orang jauh lebih bagus tuh kita jadi ngerasa oh ya ternyata aku cuma besar di pikiranku sendiri. Dulu zaman ikut Abang kan masih apa? Masih gembel. Jadi Bang Ewin ini salah satu orang yang paling berjasa dalam merubah aku sampai di posisi sekarang. Wih, amin. Jadi ada beberapa orang yang berjasa dalam hidup aku tuh, ada Bang Edwin, ada Bang Eko. Jangan ntar nomor rekening diisi lagi. Iya, nomor rekening masih ada. Ini kita bakal ngobrol banyak hal ya dengan Eko. Boleh nggak Abang tahu apa hal yang paling membuat sedih dalam menyempurnakan kepribadian Eko sebagai seorang ilustrator kah? Atau sekarang kan bisa dikatakan sebagai orang yang concern terhadap branding ya. Karena semakin kesini Eko kan lebih dikenal oleh orang itu sebagai konsultan. Yang basicnya itu berangkat dari seorang ilustrator. Apa hal yang paling sedih? Hal yang paling sedih yang pernah Eko alami sehingga gue punya prinsipnya ini nih gitu, quotes atau apa gitu. Jadi ini sebetulnya Eko sempat berkontemplasi sih Bang. Lebaran tahun lalu itu kan ada Eko COVID. Yang tahun sebelumnya kan kita Eko nggak bisa pulang ke Riau kan lockdown kan Lebaran. Jadi akhirnya Lebaran di sini. Terus mikir Bang waktu itu, kok gua sih gitu? Kan niat Eko balik ke Basra itu kan liburan, Lebaran karena sebelumnya nggak Lebaran di rumah. Terus kenapa gua sih gitu? Kan akhirnya kita pisah rumah Bang. Lebaran sama itu keluarga. Iya, Lebaran itu menurut Eko nggak mengenakan sekali. Akhirnya Eko berkontemplasi, Eko berpikir, kok gua sih gitu? Kayak Tuhan itu Eko ngerasa kok kayak di aku sih gitu. Kan aku pengen bahagia loh gitu. Terus Eko selalu punya kebiasaan itu nulis Bang. Nulis keresahan pikiran Eko. Karena Eko bukan orang yang pencerita menurut Eko.
Jadi Eko berkontemplasi soal Eko bandingkan diriku yang 5 tahun yang lalu gitu. Saat menyambung yang obrolan abang tadi itu, ya Eko ingat ketika pertama kali ikut abang, itu kan yang memang betul-betul kehidupan lagi nggak beraturan lah, tidur bangun siang dan segala macam, tampilan urak-urakan dan segala macam. Yang bikin aku sedih tuh ketika terpikir kenapa gua gitu. Ternyata Allah tuh maha baik sama Eko bang. Eko ngerasa apa yang Eko dapat hari ini tuh ya itu karena berkat Allah gitu. Eko dipertemukan dengan abang yang Eko belum pernah naik pesawat sama sekali. Eko masih ingat Eko bang, abang ngirim tiket pertama kali. Waktu itu kan Eko lagi dalam problem yang menurut Eko kayak kiamat kecil lah. Jadi abang kasih kesempatan kerja di konsultan waktu itu. Jadi memori itu ke belakang dia bang, ketika Eko berkontemplasi itu. Eko dari orang nggak ada apa-apa gitu, tampilan urakan, dan alhamdulillah bisa seperti sekarang yang menurut Eko agak lebih bersih aja sih, nggak dekil lagi itu. Jadi Eko ikut abang di dunia konsultan. Eko ingat 2016 kan kita running project Pekanbaru sama Kampar. Ya itu ternyata Allah tuh maha baik ternyata gitu. Yang bikin aku sedih tuh bukan karena kondisi, tapi ternyata Allah ngangkat aku jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Pada saat ngalami COVID itu, keluarga COVID. Iya, adik aku COVID. Pisah rumah. Jadi pisah rumah, dan abang bisa bayangkan kita nginap di gudangnya papa bang. Jadi tempatnya papa dibersihin akhirnya karena kita nggak di rumah itu. Di gudang itu aku tidur di atas. Dia tertular karena Eko dari Jakarta gitu? Enggak, dia karena temannya juga kena sebelumnya. Dia memang nggak prokes ya anaknya. Itu dari sisi keluarga, dari sisi proses hidup gimana? Apa yang paling sedih, paling terasa? Dan akhirnya, gue contoh abang tuh pernah diginiin sama orang. Lu tuh sudahlah, nggak bakal jadi apa-apa lu tanpa gue. Nah, dari situ abang akhirnya berpikir begini, gue kalau bergantung hidup dengan orang itu sampai kapanpun gue nggak akan bisa jadi orang yang besar. Dan alhamdulillah dengan beliau mengeluarkan kalimat yang seperti itu, akhirnya jadi cambuk, menjadi motivasi yang besar. Jadi ternyata ungkapan yang negatif abang jadiin positif itu. Ya, jangan pernah kita berharap kepada orang lain, karena saat kita berharap dengan orang lain, kita tidak mendapatkan sesuatu darinya, pasti akan kecewa. Ada sih bang, tapi ya Eko sempat momen terendah dalam hidup Eko ketika Eko di DO sih bang. DO ya? Di DO, jadi Eko kuliah 7 tahun dan akhirnya nggak tamat, itu kayak ngerasa gagal dalam diri. Jadi Eko sempat 3 bulan itu nggak tahu mau ngapa-ngapain. Brengseknya Eko itu dulu uang kuliah itu kemakan, sehingga akumulasi makin besar. Akhirnya Eko udah ngelewatin ujian proposal bang, nggak bisa karena ada nilai Eko yang beberapa E. Jadi ini derita mahasiswa lah ya? Ya, waktu zaman mahasiswa. Jadi Eko ingat ketika DO itu menurut Eko tamat, selesai Eko bang. Eko pernah punya pengalaman dulu, punya pacar, orang tuanya nggak setuju karena karena tampilan Eko naik Supra pakai training. Tentu orang tua mana yang percaya dengan itu tampil urakan gitu. Dan ketika DO itu makin menjadi-jadi bang, kerendahan mental Eko itu jatuh. Apa bisa jadi, sedangkan masih kuliah aja dulu orang tua bisa berpikir gue bakal jadi apa gitu, gelap banget bang, sangat-sangat gelap. Eko ngerasa dunia Eko tamat. Tapi butuh waktu 3 bulan untuk Eko berdamai dengan diri Eko sendiri. 3 bulan Eko nggak bisa ngapa-ngapain, malu. Abang bayangkan Eko nih dari SD sampai SMA Eko di juara kelas bang, ranking 10 besar.
nggak punya track. 10 besar dari 15. Oh enggak, ramai 40 dan segala macam. Oh. Jadi aku nggak punya record nilai akademik jelek. Kuliah, ini yang paling diingat. Ternyata kata-kata itu adalah doa, Bang. Jadi aku selalu bilang kan sama ibu, kan aku dulu memang jarang masuk, jarang kuliah, sibuk dan segala macam. Aku selalu bilang ke ibu gini, Bu, batas aku di UIR itu cuma DO, Bu. Saking nggak mungkinnya aku di DO, Bang. Jadi kejadian itu. Kenyataan, Bang. Jadi ternyata kata-kata itu doa, Bang. Secara tanpa sadar. Nah, itu yang momen terendah aku dalam hidup itu ketika aku di DO. Tapi akhirnya berdamai dengan diri sendiri. Yang paling sedih gini, Bang. Jadi ketika Abang kasih uang itu waktu itu, adik aku masuk kuliah, Bang. Oke. Duitnya kurang. Bayangkan sama Abang, aku udah bikin skripsi. Udah bikin halaman persembahan karena nunggu ujian skripsi. Tapi saat itu aduh sedih aku dibikinnya. Apa namanya, memilih di sesuatu hal yang gak memungkinkan, Bang. Akhirnya aku harus milih gitu, harus ngalah buat, karena dia udah tahun sebelumnya itu dia nganggur juga. Jadi dia tuh tamat tahun lalu, gak ada biaya kuliah waktu itu. Akhirnya harus nunggu 1 tahun. 1 tahun itu dia ngomong sama aku gini, dia SMS aku, "Dah, Tika pengen banget kuliah." Yes. Jadi dari situ aku bertekad, gue harus bisa nyengolahin adik gue gitu. Nah di saat kuliah aku lagi berantakan dan ketika aku bayar uang itu, aku yakin aku bisa selesai, Bang. Tapi di kondisi yang sama, adikku harus bayar uang pembangunan untuk kuliah. Kalau nggak bayar itu dia nggak bisa kuliah. Akhirnya uang itu aku kasih ke dia, aku cari pinjaman. Betul kata Abang. Sedekat apapun kita dengan orang, yang namanya duit orang belum tentu mau, Bang, minjamin kita. Makanya aku berikrar sampai hari ini, siapapun yang minjam duit Eko, ketika ada duit Eko kasih ke dia. Karena Eko tahu rasanya ketika Eko butuh duit, Orang nolak. orang nggak bisa ngasih pinjam kita, Bang. Ya. Dan itu belajar dari Bapak. Itulah kehidupan. Ya. Kita kalau nggak ditempa oleh hal-hal yang pahit, kita nggak akan tahu hal yang manis. Ya. Kalau kita nggak pernah ngerasakan rasa kecewa, pasti kita nggak bisa ngerasain nikmatnya bahagia itu seperti apa. Benar. Jadi thank you kok udah gabung di podcast pertama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi banyak hal. Siap. Karena banyak hal yang belum kita kupas sebetulnya. Ini masalah perjalanan hidup. Belum masalah hal-hal yang sifatnya prinsip. Bagaimana kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang disenangi oleh banyak orang. Karena kunci kehidupan ini satu aja. Kalau kita bisa mendatangkan manfaat dan kebahagiaan untuk orang lain, itulah sebenar-benarnya orang yang paling bahagia di dunia. Makasih banyak kok. Yep. Udah gabung. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai sekarang. Memang kita berdua ini bukan siapa-siapa dan kadang-kadang kita juga minder nih. Kenapa bikin konten yang seperti ini? Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi untuk orang. Karena apa? Kita masih dalam proses bertumbuh untuk menjadi sesuatu yang lebih bagus. Diibaratkan sebuah metamorfosa, kita ini masih dalam kepompong. Sebentar lagi menjadi kupu-kupu. Jangan sampai kena cairan pestisida ya. Nah, jadi gagal berkembang ya. Makasih banyak semuanya. Salam hormat dari saya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Jaga kesehatan kita karena sampai dengan tanggal 20 Juli kita Indonesia masih darurat COVID-19. Mudah-mudahan korban-korban yang berjatuhan akibat dari COVID-19 mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.